Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Bapak Ibu hadir ke sini tanpa khawatir ada nuklir yang meletus. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini sedang bersedih. Mereka sangat khawatir karena bisa terjadi dimanapun di Palestina hari ini ada nuklir atau bom yang meledak. Oleh karena itu, dengan menyaksikan dan mendengar kejadian di Palestina, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa cinta kita kepada beliau, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berproses menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan Palestina, ini saya sebagai prakata hanya barangkali minimal dua yang bisa kita lakukan sebagai keprihatinan kita terhadap kondisi mereka. Itu dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu dihimbau untuk berdonasi, berinfak untuk membantu mereka. Monggo Muhammadiyah lewat lazismunya menghimbau kepada kita sekalian untuk berdonasi semampunya, seikhlasnya. Sebagaimana tahun 2016 waktu perang yang 2016, Muhammadiyah itu memberikan bantuan sampai 32 miliar terkumpul 32 miliar untuk Palestina, bikin sekolah, bikin rumah sakit, pengobatan dan sebagainya. Sampai hari ini di Palestina itu ada sekolah Muhammadiyah. Sampai hari ini di Palestina ada rumah sakit Muhammadiyah. Nah, ini kejadian lagi tahun 2023, berarti 7 tahun. 7 tahun kembali terjadi lagi, Palestina diserang oleh orang-orang Israel. Itu yang pertama. Moga Bapak Ibu belum terlambat. Yang kedua, yang bisa kita lakukan apa? Mendoakan kepada mereka supaya diberikan kekuatan, ketenangan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Teguhkan iman mereka, turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkan kaum yang memusuhi kaum muslimin, binasakanlah mereka dan cerai-beraikan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuhnya dan orang-orang yang memusuhi agama Islam dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita bisa menembus langit sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah. Selanjutnya pada kesempatan yang baik dan singkat ini saya akan menyampaikan satu ayat Al-Qur'an. Temanya saya ambilkan dari surat Al-Furqan ayat 30. Apa ibu-ibu? Surat Al-Furqan ayat 30. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa betul? Garasi namun begini berikut nomor terang. Ada ayat di dalam Al-Furqan ayat 30 bunyinya seperti itu. Wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah mengadu, ya mengadu itu apa? Mengeluh. Rasulullah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah dalam mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang diremehkan, sesuatu yang diacuhkan. Inilah keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah mengeluh bukan untuk dirinya, Rasulullah mengeluh bukan untuk keluarganya, tapi Rasulullah mengeluh demi umatnya. Bagaimana nanti ya Allah kalau umatku itu acuh tak acuh terhadap Al-Qur'an. Punya Al-Qur'an di rumah tapi tidak pernah disentuh. Kata Ustaz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mahjuro itu kata beliau, satu, tidak mau membacanya. Punya Al-Qur'an tapi tidak pernah dibaca.
punya Al-Quran tapi tidak pernah diperdengarkan. Ya, dibaca diperdengarkan, satu paket. Ya. Kalau ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Kemudian yang kedua, tidak mau menghafalkannya. Punya Al-Quran tapi ayat-ayatnya tidak mau dihafalkan. Dari dulu hafalnya cuma Al-Fatihah, Inna Atoina, Qul Huwallahu Ahad. Cukup untuk sholat ya 5 waktu. Sampai anaknya yang 3 tahun itu hafal. Kalau bapaknya ibunya ngimami di rumah, anaknya dalam Fatihah Qul Huwallahu Ahad, teman Qul Huwallahu Ahad. Orang leset, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mempelajarinya. Yang keempat, tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya. Yang kelima, tidak mau mensiarkannya. Tidak mau mensiarkannya. Setelah mengamalkan, kemudian mensiarkan. Apalagi Bapak Ibu, mentadaburinya, satu membacanya dan mendengarkannya. Yang kedua, tidak mau menghafalkannya. Yang ketiga, tidak mau mentadaburinya. Yang keempat, tidak mau mengamalkannya. Yang kelima, tidak mau mendakwahkannya. Minimal 5 itu. Kata Ustaz Ibnu Katsir, kemudian beliau mengatakan tidak mau yang 5 itu, bahkan berpaling dari Al-Quran. Berpaling kemana umat Islam hari ini? Anak-anak kita berpaling kepada kotak kecil. Apa itu kotak kecil? HP. Leres nomor boten. Jenengan buka HP kalau buka Quran kathah pundi? Insyaallah, alhamdulillah ngaku. Berpaling kepada HP, berpaling kepada internet, berpaling kepada lifestyle, hobi-hobi yang lain. Setiap pulau panjenengan ada hobi. Hobinya itu yang nomor 1, baca Quran nomor 1000. Nah Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, mengapa Rasulullah khawatir seperti itu? Karena kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran, acuh terhadap Al-Quran, maka umat Islam akan rugi sekali. Kenapa rugi? Karena fungsi Al-Quran itu demikian dahsyatnya. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita itu demikian dahsyatnya. Misalnya saya ambilkan contoh fungsi Al-Quran di dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Itu fungsi Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang dipanggil ini bukan hanya orang Islam saja, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas,
wahai seluruh manusia, qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Apa itu pelajaran dari Tuhanmu? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Apa fungsi Al-Qur'anul Karim? Wa syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat bagi penyakit hati. Satu, fungsinya apa? Menjadi obat bagi penyakit hati. Yang kedua, wahudan, menjadi petunjuk kehidupan. Dan yang ketiga, warahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. 3 fungsi Quran menurut surat Yunus ayat 57. Jadi kalau umat Islam acuh tak acuh pada Al-Quran, tidak mau peduli Al-Quran, maka umat Islam tidak akan mendapatkan obat untuk hatinya, penyakit hatinya. Tidak akan mendapatkan bimbingan dalam hidupnya, dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi nomor betul, sangat rugi. Panjenengan butuh obat penyakit hati nomor betul. Kalau butuh, berarti kita punya penyakit hati. Manusia itu punya penyakit hati nomor betul, Pak. Hampir semua. Penyakit hati ini apa? Iri, dengki, sombong, riya, sum'ah. Itu penyakit hati. Kalau orang punya penyakit hati seperti itu, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bisa tentram hidupnya. Hidupnya selalu gelisah. Melihat temannya dapat nikmat, dia yang sakit panas, iri. Tetangganya beli mobil, dia yang pusing. Kenapa? Karena iri. Kenapa tetangga saya bisa beli mobil, saya tidak bisa beli mobil? Tetangga saya bisa bangun rumahnya direhab, kenapa saya tidak bisa? Dengki. Alhamdulillah. Kalau punya penyakit seperti itu, hidupnya tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa tentram. Oleh karena itu, obatnya apa? Obatnya Al-Quran. Membaca Al-Quran, obatnya itu. Dibaca saja, itu sudah jadi obat. Belum ngerti artinya, dibaca saja itu sudah jadi obat. Saya dulu waktu masih SMA, masih kuliah gitu, termasuk yang nggak percaya kalau Al-Quran dibaca tok gitu, nggak ngerti artinya, dibaca tok bisa bermanfaat, itu saya nggak percaya. Al-Quran itu kalau ingin manfaat ya dibaca, ngerti artinya, diamalkan dalam kehidupan, baru nanti manfaat. Dulu saya begitu berpikirnya. Tapi setelah tambah umur, pengalaman, baca buku, baca belajar gitu, ternyata tidak. Al-Quran itu dibaca saja, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Gak usah ngerti artinya, dibaca saja sudah. Yang menyadarkan saya pertama apa? Kasus di Jakarta. Jadi dulu saya kuliah di Jakarta tahun 80. Masuk Jakarta tahun 82 itu di Jakarta sampai Tangerang, wilayah Jabodetabek, itu isinya tawuran. Anak sekolah isinya tawuran, hampir tiap hari. Pusatnya di Pasar Senen. Ya Allah. Jadi anak STM, nanti anak SMA berapa di Pasar Senen. Di Pasar Senen tawuran. Itu hampir tiap hari.
Solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya bagus. Dimulai dari Tangerang. Solusinya pelajar-pelajar SMP, pelajar-pelajar SMA setiap hari disuruh bawa Al-Quran. Disuruh bawa Al-Quran. Terus nanti sebelum pelajaran dibaca 10 menit, dibaca 10 menit. Itu dalam waktu 1 tahun itu tawurannya surut sehingga tidak ada tawuran lagi. Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali. Itu satu. Kemudian saya baca penelitian. Ada penelitian ya, di Amerika, di sebuah universitas di Amerika, jurusan psikologi meneliti begini. Ada 2 kelompok orang, manusia 2 kelompok. Satu kelompok kedua. Dua-duanya nggak ngerti Quran, nggak ngerti bahasa Arab. Terus dua-duanya 2 kelompok ini diperlakukan apa? Yang satu dibacakan Al-Quran setiap hari, dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran. Yang satu diperdengarkan bukan Al-Quran, tapi dibaca seperti Al-Quran. Ya bahasa Arab. Yang ini Al-Quran kan bahasa Arab. Yang ini dibacain bahasa Arab, tapi bukan Al-Quran, tapi bacanya seperti baca Al-Quran. Setelah selesai penelitian, disimpulkan apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, yang dibacakan Al-Quran itu ketenangannya bertambah. Ketenangannya, sakinahnya itu bertambah. Berapa persen? 60%. Masya Allah. Ketenangannya itu bertambah 60%. Nah yang dibacakan bukan Al-Quran, bertambah juga ketenangannya, tapi hanya 30%. Masya Allah. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat itu dahsyat sekali, luar biasa sekali. Maka Bapak Ibu, ini fungsi pertama Al-Quran itu menjadi penyakit hati. Tenang. Menjadi obat ya. Menjadi obat bagi penyakit hati. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Artinya apa? Kalau orang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia hidupnya akan terbimbing, dan dijamin oleh Rasulullah lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Masya Allah. Selama dia hidup di dunia tidak akan tersesat hidupnya. Kata Rasulullah pada saat beliau mau meninggal, ya, beliau berwasiat, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 hal itu, maka hidup kalian tidak akan sesat. Apa 2 hal itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita mau berpetunjuk kepada Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, maka hidup kita tidak akan sesat. Orang tersesat enak loh, betul? Ya enggak enak. Tersesat itu enggak enak sekali. Ya. Tapi kalau orang terbimbing hidupnya, Masya Allah, enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, warahmatul lil mu'minin. Fungsi Al-Quran yang ketiga, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat, Bapak Ibu, rahmat itu penting atau betul? Penting. Alnya dari mana? Rahmat
Rasulullah pernah menyampaikan begini Bapak Ibu dalam sebuah hadis sahih. La yadkhula ahadan al-jannata amaluhu, kata Rasulullah begitu. La yadkhula ahadan al-jannah amaluhu. Tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Sebanyak apapun amalnya, tidak akan menjadikan dia masuk surga. Ini disampaikan kepada para sahabat. Rasulullah menyampaikan ini. Sahabat terus bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana amalmu ya Rasulullah? Kalau amal tidak bisa menjadikan kita masuk surga, terus amal panjenengan pripun? Kata Rasulullah, wala ana, amalku juga tidak bisa menjadikan aku masuk surga. Tambah bingung, sahabatnya tambah bingung. Lah terus kita masuk surga gimana ya Rasulullah? Kalau dengan amal saja kita tidak bisa, amal jenengan juga tidak bisa menjadikan kita masuk surga. Terus bagaimana kita masuk surga ya Rasulullah? Dilanjutkan hadis itu, illa ayatallahi madan ya Allah birahmatih. Kita akan masuk surga kalau kita mendapat rahmat Allah. Berarti rahmat Allah penting betul. Sangat penting. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa masuk surga. Terus amal kita buat apa Pak? Kalau kita beramal soleh itu buat apa? Kalau tidak bisa menjadikan kita masuk surga. Amal soleh kita berfungsi apa? Memancing datangnya rahmat Allah. Amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, fungsinya apa? Memancing datangnya rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya apa? Membaca, mempelajari Al-Quran. Rahmat itu penting sekali. Saya sering menyampaikan begini, di ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Apa ayat apa itu? Ayat nikah yang ada di undangan pernikahan mesti Ar-Rum ayat 21. Cuma tidak ditulis ayatnya karena takut kalau undangan kan dibuang-buang ya. Kalau ada ayat Al-Qurannya kan tidak boleh. Makanya ditulis terjemahannya saja. Bunyi ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah apa? Allah menciptakan istri-istrimu dari dirimu sendiri. Untuk apa? Supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi tujuannya berkeluarga, keluarga sakinah. Untuk bisa menjadi keluarga sakinah yang dilakukan suami istri apa? Mawaddah. Mawaddah itu tugas suami istri. Tugas suami istri membangun cinta kasih dalam keluarga. Tugasnya cuma satu, tok, mawaddah. Membangun cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih dalam keluarga itu apa? Suami tidak melihat kekurangan istri, istri tidak melihat kekurangan suami. Yang dilihat apanya?
kelebihan. Suami melihat kelebihan istri, ya, istri melihat kelebihan suami. Ada kekurangannya enggak? Pasti kekurangannya ditutup oleh kekurangan suami, ditutup oleh istri, kekurangan istri ditutup sama suami. Itulah namanya mawaddah. Kita lanjut panjenengan punya Palestina. Oh iya, alhamdulillah. Sebelum lupa, ini tadi menyampaikan donasi untuk Palestina. Nah, panitia pun nyedia ke wadah, nyedia ke wadah kangge Palestina. Monggo saekhlasé panjenengan nggih. Next. Sedekah niku lihat dompet. Lihat dompet. Kalau dompet isinya 100, 50, 20 ribu. Jangan ngambil yang berapa? Isinya 100, 50, 20 ribu. Kalau orang Islam ambilnya yang berapa Bapak Ibu? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu tengah-tengah. Jadi ini 100, 50, 20, mau juga sing pinten? 50. Ojo sing 5.000. Nggih. Monggo. Khairul umur awsatuha. Itu Rasulullah itu sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Monggo Bapak Ibu. Insyaallah nanti akan dihimpun, disampaikan ke Lansismu daerah, disampaikan ke pusat. Di pusat nanti baru dikirim ke Palestina. Nah, saya lanjutkan sampai mana tadi? Nah, mawaddah. Tugas istri dan suami adalah membangun mawaddah. Kalau mawaddah sudah terbangun, akan terpancing rahmat. Dan rahmat itu dari Allah. Rahmat itu dari Allah. Bisanya datang kenapa? Karena keluarga itu membangun mawaddah. Kalau rahmat sudah datang, insya Allah keluarga itu akan bahagia, sejahtera, fid dini wad dunya wal akhirah. Masya Allah. Saya sering mengatakannya, kalau keluarga sudah dapat rahmat, tidak akan berpisah hidup. Kalau keluarga sudah dapat rahmat, suami istri itu tidak akan berpisah hidup. Berpisahnya meninggal dunia. Wonten keluarga yang berpisah hidup. Wonten. Nah itu tidak dapat rahmat. Kalau dapat rahmat, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu pentingnya rahmat. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang sudah mau jam 7 ya. Sekarang bagaimana supaya kita peduli kepada Al-Quran, menjadi orang-orang yang peduli Al-Quran, yang 5 tadi, yang 5 tadi diamalkan. Pertama diamalkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran Bapak Ibu. Gak usah targetnya, gak usah banyak-banyak. Sehari 1 halaman. Sehari minimal 1 halaman. 1 halaman itu berapa menit? 5 menit. Siap mau betul dengan setiap satu hari 1 halaman. Idealnya 1 hari 1 juz yang bagus. Idealnya 1 hari 1 juz, tapi minimal 1 hari 1 halaman 5 menit. Kalau 1 juz itu kan 20 halaman. 20 halaman kali 5 menit 100 menit. Jadi 1 juz itu kalau dibaca dari awal sampai khatam 1 juz itu 100 menit paling lama. Kalau yang sudah setengah hafal itu 1 jam selesai.
Ya, kalau hafal Al-Quran itu setengah jam selesai 1 juz, cepat gitu. Ya, tapi kalau yang belum hafal 100 jam baca itu 100 menit kok 100 jam, 100 menit. Nah, 100 menit. Bacanya di rumah, nanti rumahnya diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau baca supaya tadi baca dan mendengarkan, bacanya begini Bapak Ibu. Kalau satu keluarga itu suami istri anak 2, hari Senin suaminya yang baca, istri anak mendengarkan, dan itu. Nanti hari Selasa istri yang baca, suami anak mendengarkan. Hari Rabu anak pertama yang baca, suami istri anak kedua mendengarkan. Nanti hari Kamis anak kedua membaca, suami istri anak pertama mendengarkan. Itu pahalanya sama. Yang membaca dan yang mendengarkan itu pahalanya sama. 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti jenengan kalau Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sudah dapat pahala 30. Yang membaca maupun yang mendengarkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, 10 juta. Enggak percaya hitung. Masya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tambah lagi pahalanya. Masya Allah. Luar biasa. Pahala penting nomor betul. Saat ini di dunia yang laku nopo, yang laku duit, pahala laku betul. Betul di total supermarket berapa ini pahala jenengan. Tapi nanti di akhirat duit lewat jenengan tidak laku, yang laku pahala. Rupiah itu di Saudi Arabia tidak laku Pak. Rupiah. Anjuran haji bawa rupiah ke Mekah, nanti di Mekah tidak laku rupiah. Apalagi di akhirat mau di Mekah aja tidak laku. Kalau ingin laku di Saudi Arabia ditukar dengan real, nah baru laku. Masya Allah. Jadi pahala. 1 ya. Terus dihafalkan. Dihafalkan Bapak Ibu ya. Dihafalkan, ayat-ayatnya dihafalkan. Kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah kosong. Rumah kosong itu pripun? Kotor, kumuh, medeni, tidak nyaman, tidak indah dilihat mata. Tapi kalau orang ada hafalan Al-Qurannya dalam hatinya, maka seperti rumah yang berpenghuni, indah, bersih, nyaman, enak dipandang. Masya Allah. Hafalkan Al-Quran. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Targetnya 1 bulan 1 ayat. Kalau mau 30 juz ya bagus. Nih anak-anak MTS Muhammadiyah Kebunan minimal 3 juz ya. Kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 juz. Siap boten? Adik-adik siap ya? 3 juz. Biasanya juz 30, juz 29, juz 28. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hafalannya wis angel, niku sebulan 1 ayat. Jadi kalau menghafalkan Al-Baqarah bulan pertama alif lam mim. 1 bulan apa
apal boten? Apal ya rasane batang. Alif lam mim sebulan. Dibaleni meneh esuk alif lam mim. Nanti bulan kedua Dalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dua ayat. Dibaleni alif lam mim. Dalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. 12. Berarti 1 tahun berapa ayat? 12 ayat. 1 tahun 12 ayat. Pripun? Siap no boten? Ya, adapun panjenengan bisa 1 bulan 1 tahun 1 juz jempol. Tapi minimal 12 ayat. Kira-kira kalau tahun-tahun kemarin sebelum saya menyampaikan ini coba dievaluasi setiap tahun jadi kan nambah pinten ayat apalane. Coba tahun kemarin nambah berapa ayat Bapak Ibu? Tidak terevaluasi. Makanya 12 ayat itu jangan dianggap ringan itu. 12 ayat tahun ini, tahun depan tambah 12 ayat berarti 24 ayat. Tahun depannya lagi tambah 12 berarti 36 ayat. Itu memeliharanya yang berat. Mempertahankannya supaya tidak lupa itu yang berat. Oke. Kemudian yang ketiga, mentadabburi Al-Qur'an. Dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, dibaca tafsir singkatnya. Itu mentadabburi. Sehingga panjenengan ngerti ayat ini isinya ini, ayat ini maksudnya seperti ini. Yang ketiga. Dan ini targetnya juga nggak usah muluk-muluk. 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Baca ayatnya, baca terjemahannya, baca tafsir singkatnya. Nah, kalau sudah ngerti, langkah keduanya apa? Diamalkan. Diamalkan isi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah diamalkan, terus didakwahkan kepada yang lain. Diajak supaya Al-Quran itu menyebar ke masyarakat. Nah, itulah peduli Al-Quran. Kalau Bapak Ibu warga Muhammadiyah, warga Aisyah peduli Quran, insya Allah janji Allah sudah sangat jelas. Ya, janji Allah sudah sangat jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Janji Rasulullah akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Saya kira itu Bapak Ibu, karena saya ini nanti ditunggu di teman-teman di Auman, alun-alun mau ke Semarang. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.